Pengantar filsafat epistemologi. 3. Sumber pengetahuan, rasionalisme, empirisisme, dan sintesis Kantian. KS Sanggita. Pengantar. Kita semua memiliki banyak hal yang terjadi dalam pikiran kita, seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, gambar imajiner, pengetahuan, cinta, dan benci. Untuk menyebutkan beberapa, pernahkah Anda mempertimbangkan sumbernya? Bagaimana semua itu bisa menjadi bagian dari proses berpikir? Bagaimana semua itu menjadi ide dalam pikiran kita? Beberapa filsuf mengaitkan sumber ide kita dengan indera, termasuk indera batin, seperti emosi, dan 5 indera luar, penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan sentuhan. Kita mungkin merasakan dunia secara langsung atau tidak langsung melalui pikiran orang lain. Beberapa filsuf bahkan mengklaim bahwa semua ide kita harus berasal dari indera kita. Klaim ini menyatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan pikiran yang seperti tabula rasa atau bahasa Latin untuk batu tulis kosong atau kertas kosong yang di atasnya tidak ada apapun yang tertulis dan kita dapat mengisinya melalui pengalaman saat kita terpapar oleh dunia. Pengetahuan yang bergantung pada pengalaman atau yang muncul setelah pengalaman disebut a posteriori dalam bahasa Latin dari yang terakhir. Karena pengetahuan a posteriori bersifat empiris atau berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Maka pandangan ini disebut empirisisme. Yang berlawan dengan empirisisme adalah rasionalisme. Pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Rasionalis mempromosikan pengetahuan matematis atau logis sebagai contoh paradigma. Pengetahuan seperti itu menurut mereka dapat ditangkap melalui akal semata, tanpa melibatkan indera secara langsung. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang diakses melalui penelaranan bersifat abadi, yaitu ia ada dan tidak berubah sepanjang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Misalnya, 2 tambah 2 tambah 3 tetap 5. Kaum rasionalis terkesan dengan kepastian dan kejelasan pengetahuan yang diberikan oleh penalaran, dan mereka berpendapat bahwa metode ini juga harus diterapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Bukti indera harus sesuai dengan kebenaran akal, tetapi bukti indera itu bukan bersyarat untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang tidak bergantung pada atau mendahului pengamatan dan pengalaman disebut a priori. Latin untuk dari yang pertama. Rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan a priori. Tetapi dari mana kita pada akhirnya mendapatkan ide-ide yang menjadi dasar akal, jika bukan dari pengalaman atau pengalaman. Rasionalis cenderung menyukai innatisme, keyakinan bahwa kita dilahirkan dengan ide-ide tertentu yang sudah ada dalam pikiran kita. Artinya, ide itu merupakan bawaan dalam diri kita. Di antara contoh-contohnya adalah prinsip matematika atau logika, pemahaman moral, dan konsep Tuhan. Meskipun kaum innatis mengklaim bahwa ide-ide seperti itu ada dalam diri kita sejak lahir, ini tidak menjamin kesadaran langsung kita akan kehadirannya. Akal, ada, akal adalah fakultas yang memungkinkan kita untuk menyadari dan mengaksesnya. Berikut ini ide-ide bawaan dengan demikian menjadi dasar dari model rasionalisme. Penekanan rasionalisme terhadap pengetahuan a priori. Filsuf Prancis René Descartes 1596 sampai 1650 dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 sampai 1746. Dua pemikir rasionalis yang penting mendukung keberadaan ide-ide bawaan dan realisasinya melalui akal. Mereka berpendapat bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh ide-ide semacam itu bersifat abadi, niscaya, dan universal. Bagi Descartes, ada berbagai cara yang melalui kita memperoleh pengetahuan. Beberapa ide bersifat bawaan, beberapa bersumber dari luar, dan beberapa yang lain dibuat oleh kita. Descartes memberikan contoh gagasan tentang Tuhan sebagai ide bawaan dalam diri kita, serta gagasan tentang keberadaan seseorang. 1641. 1945 meditasi ketiga. Menurut Descartes, ide-ide bawaan seperti kebenaran geometri dan hukum logika diketahui melalui akal-akal terlepas dari pengalaman, karena pengalaman hanya memberi kita
Plato, sekitar 428 sampai 347 sebelum Masehi, dapat diberlakukan sebagai pendahulu rasionalisme. Dalam dialognya, Meno, Plato menunjukkan bagaimana ide-ide bawaan dapat diwujudkan melalui akal sekitar 380 sebelum Masehi. Dalam dialog ini, karakter utamanya yaitu Socrates, berdasarkan guru kehidupan Yanta Plato, melibatkan seorang budak laki-laki dalam diskusi. Melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban pendekatan yang dikenal sebagai metode Socrates, Socrates menarik bukti dari anak laki-laki tentang kuadrat. Plato berpendapat anak laki-laki itu tidak belajar sesuatu yang baru. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan ini hanya mendorong anak laki-laki itu untuk mengingat kembali pengetahuan yang dimilikinya sebelum lahir saat masih berupa jiwa tanpa tubuh. Oleh karenanya, ide-ide bawaan seperti ini dikenangan yang merupakan kita yang terlupakan. Kita mungkin tidak menyadarinya. Ini adalah doktrin pengingatan Plato, sebagaimana para sarjana menyebutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa ahli bahasa menganggap teori bahasa Noam Chomsky sebagai versi ilmiah modern dari rasionalisme. Dalam kurung, meskipun mungkin lebih tepat digambarkan sebagai Kantian. Chomsky 1975 berpendapat bahwa pikiran manusia mengandung struktur bawaan yang bertanggung jawab atas kapasitas kita untuk memproses bahasa. Ini karena paparan kita terhadap bahasa itu sendiri tidak cukup untuk menjelaskan kemampuan kita untuk berbicara dan memahami orang lain. Dia mengklaim bahwa kemampuan bawaan ini bersifat universal di semua budaya, yang menegaskan kembali klaim Inatis awal bahwa universalitas merupakan indikator bawaan. Contoh-contoh tertentu yang darinya pikiran menemukan ide-ide universal yang terkandung dalamnya. Oleh karenanya, ide-ide itu bersifat a priori. Ide-ide bawaan Descartes telah dibandingkan dengan informasi yang tersimpan dalam sebuah buku. Ide-ide ada dalam diri kita, meskipun kita tidak selalu hadir di pikiran. Begitu kita mulai membaca buku itu, isinya mengungkapkan bahwa isinya mengungkapkan dirinya kepada kita, sama seperti penalaran mengungkapkan ide-ide bawaan kita kepada kita. Dengan kata lain, hanya melalui pembacaan atau pemikiran yang cermat, kita dapat memahami ide mana yang bersifat bawaan dan mana yang datang kepada kita dari tempat lain. Leibniz menyebut ide bawaan sebagai prinsip. Sebagaimana Descartes, Leibniz berpendapat bahwa prinsip-prinsip diakses oleh akal. Sifat universal dari kebenaran matematis misalnya, tidak diungkap oleh indera, adalah fakultas akal yang memperoleh kebenaran universal dari contoh-contoh individual. Leibniz berpendapat bahwa kumpulan contoh yang didasarkan pada indera tidak dapat membawa kita ke kebenaran yang niscaya. Pada saat yang sama, juga jelas bahwa kita dapat memahami banyak kebenaran yang niscaya seperti matematika. Karena itu, pikiran adalah sumber, yang berarti kebenaran-kebenaran ini adalah secara bawaan. Ini ada secara bawaan. Namun, ide bawaan bukanlah pemikiran yang lengkap bagi Leibniz. Dia berpendapat bahwa pikiran kita terstruktur sedemikian rupa sehingga ide atau prinsip tertentu akan muncul pada kita begitu didorong oleh indera, meskipun ide atau prinsip itu tidak berasal dari indera. Ide dan kebenaran ada dalam diri kita pada awalnya sebagai disposisi atau kecenderungan daripada sebagai pikiran sadar aktual. Menentang pengetahuan a priori dengan menolak ide bawaan. Klaim kaum empiris bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman sangat kontras dengan konsep ide bawaan. Bagi kaum empiris, semua pengetahuan bersifat a posteriori, artinya diperoleh melalui atau setelah pengalaman. John Locke, 1632 sampai 1704, seorang filsuf empiris Inggris, mengadopsi dua pendekatan untuk mempertanyakan ide-ide bawaan sebagai dasar dari pengetahuan a priori. Pertama, ia menunjukkan bahwa ide-ide bawaan didasarkan pada klaim yang meragukan. Kedua, bersama dengan empirisisme Skotlandia, David Hume 1711 sampai 1776, Oke menunjukkan bagaimana empirisisme mampu menawarkan teori pengetahuan yang lebih baik melalui pengetahuan a posteriori. Locke memulai dengan mempertanyakan sifat universal dari ide-ide bawaan. Dia menentang klaim bahwa ide bawaan hadir dalam diri kita semua, dengan mencatat bahwa anak-anak yang cukup muda dan orang dewasa tanpa pendidikan yang diperlukan tidak memiliki konsep Tuhan atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip logika dan matematika. Oleh karena itu, tidak berdasar jika mengatakan bahwa ide bawaan bersifat universal. Melalui pengalaman dan pengamatanlah kita memperoleh ide-ide seperti itu. Artinya, ide-ide itu bersifat a posteriori. Di sini
Leibniz membela pandangan innatis dari kebenaran Locke dan menunjukkan bagaimana anak-anak dan orang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan mampu menggunakan prinsip-prinsip logika dan matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa memahami apa itu prinsip logika dan matematika atau tanpa mampu mengartikulasikannya dalam kata-kata. Se- Seorang anak, untuk menggunakan contoh saya sendiri, tahu tanpa kebingungan bahwa dia tidak bisa duduk di pangkuan kedua orang tuanya pada saat bersamaan. Demikian pula demikian pula mereka tidak belajar matematika secara formal masih dapat mengetahui bahwa dua ladang jagung berbentuk segitiga yang berdekatan yang dipisahkan oleh pagar di sisi telanjangnya dapat membuat satu ladang jagung persegi yang menghapus pagar untuk memisahkannya. Terbukti, seperti yang dikatakan Leibniz, prinsip umum logika dan matematika adalah bawaan. Tapi ini tidak berarti bahwa semua ide bawaan diterima secara universal. Ada kemungkinan bahwa kita semua memiliki ide bawaan, namun beberapa dari kita tidak menyadarinya. Oke, lebih lanjut berpendapat bagaimanapun, tidak ada apapun dalam pikiran yang tidak disadarinya. Memiliki ide bawaan tanpa menyadari bukanlah posisi yang layak bagi Loka. Sebuah ide harus dialami atau dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana lagi ia bisa ada di dalam pikiran? Pada titik ini, Leibniz tidak setuju dengan Locke. Adalah mungkin untuk memiliki banyak ide dalam pemikiran tanpa kita menyadarinya. Misalnya, Anda menyerap lagu yang diputar di pasar tanpa menyadari secara sadar. Lagu itu tidak mudah diakses atau transparan dalam pikiran Anda, karena Anda tidak dapat mengingatnya. Namun, ia mungkin dapat dikenali setelah mendengarnya lagi. Jadi, ia pasti sudah ada di dalam Anda di suatu tempat dalam arti tertentu. Demikian pula, ide bawaan bisa ada di pikiran Anda tanpa Anda sadari. Kita dilahirkan dengan fasilitas untuk mewujudkan ide-ide bawaan ketika kondisi yang menentukan diperoleh di kemudian hari, seperti ide-ide keindahan, keadilan, dan kebenaran matematis. Jawaban Loka adalah bahwa realisasi ide atau kapasitas dalam situasi yang dapat berlaku untuk semua ide, bukan hanya ide yang konon bawaan. Dia menantang Inatis untuk menghasilkan kriteria untuk membedakan ide bawaan dari yang bukan bawaan. Leibniz menanggapi dengan kriteria seperti berikut. Ide bawaan itu bersifat niscaya atau ia pasti benar, tidak dapat salah. Sedangkan ide-ide non-bawaan bersifat kontingen. Mungkin benar, mungkin salah. Kita dapat membedakan kebenaran saja karena abadi menurut pandangan Leibniz dari kebenaran yang bergantung pada berbagai fakta. Penekanan empirisisme terhadap pengetahuan a posteriori. Oke, mengklaim untuk menunjukkan bagaimana pikiran yang seperti tabula rasa saat lahir memperoleh pengetahuan. Bagi para empirisis, pengalaman semata melengkapi pikiran kita dengan ide-ide sederhana yang merupakan elemen dasar pengetahuan. Setelah ditunjukkan bahwa semua ide dapat berasal dari pengalaman, akan berlebihan untuk menambahkan ide bawaan. Jadi, apakah pengetahuan a posteriori membuat kita menolak pengetahuan a priori? Mari kita cari tahu. Bagi Locke, ya, pengetahuan berdasar pengalaman itu mudah dipahami. Ia meminta kita untuk menganggap bahwa kita memiliki ide bawaan tentang warna dan bahwa kita juga dapat melihat warna dengan mata kita. Dalam hal ini, karena kita tidak perlu bergantung pada keduanya, maka kita cukup mengandalkan indera kita, karena lebih mudah dan sederhana untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indera daripada pengetahuan yang berasal dari beberapa sumber yang tidak kita sadari. Di sini Locke menerapkan prinsip pisau cukur Occam, yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita harus mengadopsi penjelasan yang sederhana daripada yang rumit. Penjelasan yang sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan dan lebih ramah terhadap pengujian daripada penjelasan yang rumit dan tidak menambah nilai penjelasan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pengetahuan a posteriori saja memberikan kita pengetahuan yang memandai tentang dunia? Mari kita ambil contoh mengalami dan dengan demikian mengetahui bunga seperti mawar. Saat kita mengalami mawar, warna, tekstur, dan aromanya, yang khas adalah ide-ide melalui kita menjadi dasar akan objek. Jadi sadar akan objeknya. Tapi tapi ketika kita tidak mengalami atau merasakan bunga mawar, kita masih bisa memikirkannya. Kita juga dapat mengenalinya saat berikutnya kita melihat bunga tersebut dan mempertahankan keyakinan bahwa bunga itu berbau manis, indah untuk dilihat, dan lembut untuk disentuh. Ini menunjukkan konsep bahwa selain penginderaan, kemampuan untuk membentuk konsep tentang objek yang kita temui sangat penting untuk mengetahui dunia. Pengalaman juga memungkinkan kita membayangkan apa yang tidak kita
yang tidak kita alami secara langsung, seperti Putri Duyung. Imajinasi semacam itu dimungkinkan karena kita telah mengalami secara langsung bagian-bagian berbeda dari objek imajiner ini secara terpisah. Menggabungkan pengalaman-pengalaman ini dalam pikiran dengan cara yang teratur menghasilkan objek yang dibayangkan. Seandainya kita belum pernah mengalami dan dengan demikian belum pernah membentuk konsep ikan dan wanita secara terpisah sebelumnya, kita tidak akan dapat membayangkan Putri Duyung saat ini. Timbangan ini mengarahkan Locke untuk mengategorikan semua pengalaman indera kita ke dalam ide sederhana dan ide kompleks. Ide sederhana adalah ide dasar dan tak terpisahkan, seperti ide warna merah. Ide kompleks dibentuk oleh pikiran baik dari lebih dari satu ide sederhana atau dari kesan kompleks. Ide-ide kompleks dapat dibagi karena mereka memiliki bagian-bagian. Contohnya, termasuk jalan emas, tentara, dan alam semesta. Ide atau konsep saya tentang suatu objek, entah sederhana atau kompleks, pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke kesan indera yang terkait. Hume, filsuf empiris penting lainnya, menulis tentang ide sebagai salinan dari kesan. Kesan itu gamblang dan hidup. Seperti yang diterima langsung dari pengalaman indera, Hume juga memungkinkan kesan batin termasuk kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Ide adalah salinan mental atas kesan ke dalam atau keluar, yang menjadikannya samar atau lemah. Dalam kurung, coba bandingkan pengalaman persepsi dengan mengingatnya dari ingatan. Hume berpendapat bahwa saat ini tidak ada kesan, tidak akan ada ide. Seorang buta tidak dapat memiliki ide tentang warna menurut Hume. Seorang tidak dapat dilahirkan dengan ide-ide yang tidak berasal dari kesan apapun. Jadi, tidak ada ide bawaan bagi Hume. Namun dia setuju bahwa kecenderungan kita untuk menghindari rasa sakit atau untuk mencari banyak kesenangan dan keinginan kita itu bersifat bawaan. Di sini saya berpendapat bahwa banyak kecenderungan-kecenderungan ini didasarkan pada kesan indrawi kita dan ide-ide terkait yang kita bentuk dari kesan itu. Kecenderungan mental untuk berulang kali mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit datang kepada kita hanya setelah kejadian pertama terpapar salah satu sensasi itu. Berbeda dengan bagi Descartes, bahkan ide tentang Tuhan termasuk pengetahuan a posteriori bagi Hume. Maaf, a posteriori bagi Hume. Karena tidak seorang pun dari kita mengalami Tuhan secara langsung. Menurut Hume, tidak ada kesan tentang Tuhan yang tersedia bagi kita untuk membentuk ide yang sesuai. Dalam pandangan Hume, imajinasi kita membentuk ide ini dengan memperluas pengalaman kita tentang kualitas baik yang dimiliki oleh orang-orang sekitar kita. Mengingat bahwa ide tentang Tuhan dapat diturunkan dari kesan-kesan indrawi, ini memberikan dukungan lebih lanjut pada klaim empiris bahwa semua ide kita bersifat a posteriori. Oleh karena itu, menurut Hume, klaim rasionalis tentang keberadaan ide di bawah dan pengetahuan a priori itu keliru. Kekurangan teori tabula rasa. Kelemahan teori tabula rasa kaum empiris dapat terungkap jika kita dapat menunjukkan bahwa tidak semua ide kita berasal dari kesan yang terkait. Namun, ini tidak berarti kita harus kembali ke teori rasionalis tentang ide bawaan, seperti yang akan kita lihat. Caranya adalah menjajaki alternatif ketiga. Kehadiran konsep-konsep umum dalam pikiran kita menunjukkan bahwa tidak selalu ada hubungan satu-satu antara ide dan kesan indrawi yang terkait. Misalnya, kita terlihat sebagai contoh warna biru di sekitar kita. Dan dari contoh ini kita membentuk konsep umum tentang biru. Konsep umum ini tidak disalin dari satu kesan tentang tertentu tentang biru atau bahkan dari corak tertentu warna biru. Kita juga memiliki kita juga memiliki konsep abstrak atau seperti keadilan, kebaikan, dan keberanian yang tidak dapat dilacak ke kesan indrawi yang terkait. Dalam proses seperti itu, kita mengalami tindakan atau contoh keadilan, kebaikan, dan keberanian yang berbeda. Tapi jika konsep-konsep abstrak ini disalin dari kesan tertentu, maka hanya contoh-contoh ini dan bukan konsep itu sendiri yang akan ada dalam pikiran kita. Oleh karenanya, konsep itu dibentuk atau dipahami daripada disalin. Demikian pula, konsep-konsep relasional atau seperti di atas di antara sama dan sejenisnya diwujudkan bukan untuk menyalin kesan-kesan yang terlibat. Faktanya, tidak ada kesan sama sekali yang terkait dalam konsep relasional ini. Kita malah menerima kesan tentang objek-objek partikular yang ada dalam hubungan seperti itu. Kucing duduk di atas tikar, Selat Inggris yang terletak di antara Britania Raya dan Eropa Daratan, satu dikurangi satu sama dengan nol dan seterusnya. Singkatnya, pembentukan konsep umum, abstrak, relasional, dalam pikiran kita menunjukkan bahwa aliran kesan yang tidak terputus tidak akan membentuk semua ide yang kita miliki. Alih-alih ini mensyaratkan bahwa sejak lahir pikiran setidaknya sebagian
Sejak lahir pikiran setidaknya sebagian dilengkapi dengan struktur atau arsitektur yang memungkinkannya memahami kesan mentah yang diterima dan untuk membentuk konsep yang di dalamnya tidak ada korespondensi satu-satunya atau kesan dan ide. Ini menantang keaslihan tabula rasa. Ini membawa kita ke tahap perlu menemukan alternatif ketiga yang sangat diperlukan, yang dapat memfasilitasi pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Ini memerlukan persilangan antara a priori dan a posteriori, atau rekonsiliasi keduanya. Kombinasi konsep dan objek persepsi, kesegaran dan sifat langsung kesegeraan dan sifat langsung sensasi, kesan, dan persepsi membuatnya pasti. Mari kita lihat secara Mari kita secara singkat membongkar ide ini. Pertimbangkan apa kita bisa salah tentang sensasi kita. Secara umum dianggap bahwa sementara kita bisa salah tentang seperti apa dunia ini. Kita tidak bisa salah tentang fakta bahwa kita memiliki sensasi tertentu. Bahkan jika Anda sedang bermimpi detik ini dan tidak ada buku nyata di depan mata Anda tidak dapat menyangkal bahwa Anda mengalami sensasi tertentu yang menyerupai halaman putih dan font hitam dalam bentuk kata-kata. Oleh karenanya, sensasi itu kita itu pasti dan kita tidak akan meragukan bahwa ia ada. Namun ada kemungkinan bahwa terkadang kita tidak yakin bagaimana mengarakterisasi sensasi tertentu. Misalnya Anda mungkin melihat mobil yang mencolok dan tidak yakin apakah warnanya hijau, metalik, atau abu-abu. Jadi Anda mungkin mengalami kebingungan untuk menggambarkan sensasi Anda. Tetapi itu tidak mempengaruhi kepastian atau keraguan sensasi itu sendiri tentang apa yang ada di sana dan saat ini untuk Anda. Filsuf Jerman Immanuel Kant 1724-1804 berpendapat bahwa agar persepsi kita tidak masuk akal bagi kita, persepsi itu harus diterima ke dalam konsep yang ada di dalam pikiran kita. Struktur pengalaman ini memungkinkan pikiran kita memproses kesan yang kita alami, kecuali berbagai sensasi mentah yang kita terima dari pengalaman diklasifikasikan ke dalam kategori pemahaman yang berbeda. Kita tidak dapat memahaminya. Misalnya, pikiran harus memiliki kemampuan untuk setidaknya mengenali apakah dua sensasi itu serupa atau berbeda. Tanpa kemampuan ini, kita tidak dapat memahami pengalaman atau mempertimbangkan bahwa kita juga melihat bahwa objek berada dalam ruang dan waktu, berada dalam hubungan sebab akibat, dan termasuk dalam kategori kesatuan pluralitas, afirmasi, negasi, partikular, universal, dan sejenisnya. Di sini sekali lagi kita tidak mampu memahami pengalaman apapun yang tidak diproses melalui kategori-kategori ini. Kan berpendapat. Oleh karena itu, ruang, waktu, sebab akibat, kuantitas, kualitas, dan sejenisnya direpresentasikan kepada kita dalam struktur atau konsep bawaan yang sesuai dengan pikiran kita sebelum pengalaman. Menurut Kant, kategori-kategori ini bersifat transendental, dalam arti bahwa mereka menjembatani kesenjangan antara pikiran dan dunia. Mereka adalah struktur, jembatan atau konsep tersembunyi yang menepati papan tulis kosong dan membentuk cara kita memikirkan dan mengalami dunia. Tentu saja konsep-konsep ini juga membutuhkan masukan atau input atau objek persepsi, objek sadaran langsung yang disampaikan langsung kepada kita dalam pengalaman persepsi melalui indera. Seperti pandangan Kant yang terkenal diungkapkan, objek persepsi tanpa konsep itu buta, dan konsep tanpa objek persepsi itu kosong. Sejauh ini kita telah melihat melalui berbagai tahapan bahwa rasionalisme dan empirisisme tidak lengkap. Idealisme transendental kan, demikian pandangan yang disebut, mencapai keseimbangan, mendamaikan kedua aliran tersebut. Dia menggabungkan masukan sensorik dan konsep bawaan sebagai salah satu, bahkan menjadi satu kesatuan tentang bagaimana kita memahami dunia. Sebelum kita mengakhiri bab dengan langkah terakhir dengan pendekatan kan, mari kita kembali ke Descartes dan Hume sekali lagi. Dua filsuf yang paling memengaruhi kan. Pengetahuan sintetik a priori. Descartes berpikir bahwa akal saja dapat memberikan kepastian bagi semua pengetahuan manusia. Intuisi dan edukasi adalah alat melalui fakultasnya akal beroperasi. Intuisi adalah kapasitas untuk melihat ke dalam dan memahami objek intelektual kebenaran dasar.
Sebagai seorang ahli geometri, Descartes berpikir bahwa deduksi atau jenis penalaran yang kebenaran kesimpulan dijamin oleh kebenaran premisnya harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia, dimulai dengan masukan ide-ide yang jelas dan terpilah-pilah, karena intuisi dipisahkan dari bukti indrawi. Kebenaran yang terbentang dapat diketahui secara a priori. Hasilnya adalah pengetahuan substansial tentang dunia dapat diperoleh secara a priori. Menurut Hume, ada dua cara yang di dalamnya penalaran bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia, melalui hubungan ide-ide dan melalui materi fakta. Hume berpikir bahwa metode deduksi membangun hubungan-hubungan di antara ide yang telah kita peroleh melalui pengalaman. Misalnya seorang ibu dan orang tua wanita. Misalnya seorang ibu adalah orang tua wanita. Hubungan ide-ide ini adalah jenis kebenaran yang kita temukan dalam logika dan dan matematika. Misalnya proposisi bahwa lingkaran itu bulat. Mereka itu benar menurut definisinya. Kebenaran seperti itu bersifat niscaya atau pasti. Penyangkalan atasnya mengarah pada kontradiksi. Mereka juga dikenal secara a priori, karena mereka tidak bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Karena alasan ini, hubungan ide dan deduksi tidak menghasilkan pengetahuan baru yang substansif tentang dunia. Pengetahuan yang mereka berikan sudah dipahami oleh kita, seperti yang ditunjukkan oleh contoh di atas. Bahkan jika pemahaman kita hanya tersirat dalam premis-premis argumen deduktif yang kesimpulannya membuat eksplisit materi fakta. Bagi Hume, didasarkan pada pengamatan dan pengalaman, beberapa di antaranya adalah generalisasi yang diperoleh dengan induksi atau atas contoh-contoh tertentu. Kebenaran kebenaran induktif tidak pasti. Ia paling mentok hanya mungkin karena ia bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Misalnya, sejauh ini kita memiliki pengalaman tentang panas dari api. Tapi kita tidak dapat memastikan bahwa ini juga akan terjadi besok. Mungkin kita tiba-tiba akan merasakan sensasi lain seperti dingin dari api. Kita berharap bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu, tapi tidak dapat memastikannya. Materi, fak materi fakta memberikan kita kebenaran a posteriori yang secara kontingen benar, atau penyangkalan atasnya dapat dipahami tanpa kontradiksi. Karena materi fakta itu benar menurut definisi, karena materi fakta tidak benar menurut definisi, yang menambahkan informasi bahwa yang substantif ke pengetahuan kita yang telah ada, tidak seperti hubungan ide-ide. Sebagai seorang rasionalis pada awalnya, kan dipengaruhi oleh pembagian pengetahuan yang dibuat oleh Hume ini. Hanya kombinasi hanya kombinasi akal dan pengalaman yang dapat memberi kita pengetahuan yang memadai menurut Kant. Dia mulai dengan memberikan penjelasan tentang hubungan ide, yang dia sebut sebagai kebenaran analitik. Dalam kalimat yang menyatakan kebenaran analitik, predikat sudah terkandung di dalam, atau memerlukan arti dari subjek. Misalkan, pada kalimat lingkaran itu bulat, predikat bulat sudah terdapat pada subjek lingkaran. Contoh lain yang lumrah dalam kalimat bujangan adalah pria yang belum menikah. Predikat pria yang belum menikah adalah arti dari subjek bujangan. Kita tidak dapat menyangkal kebenaran seperti itu tanpa kontradiksi. Kalimat seperti itu selalu benar, yang berarti bahwa ia benar terlepas dari bagaimana dunia ini ada. Karena tidak perlu memeriksa dunia untuk mengetahui apakah ia benar, karena ia benar. Kebenaran analitik dapat diketahui secara a priori. Kan mengistilahkan materi fakta dengan kebenaran sintetik. Predikat tidak terkandung dalam subjek dan juga bukan arti dari subjek. Kebenaran sintetik tidak benar menurut definisi. Dengan demikian, masuk akal bahwa kebenaran sintetik didasarkan pada pengamatan. Dan karena itu pasti bersifat a posteriori. Walaupun seperti yang akan segera kita lihat, kan berpendapat ini tidak berlaku untuk semua kebenaran sintetik. Misalnya, pertimbangkan proposisi. George, si bujang adalah seorang penulis. Kita memiliki informasi baru di sini tentang orang tertentu bernama George yang menjadi seorang bujang dan penulis. Dan pengalaman diperlukan untuk mengetahui hal ini. Karena lawan dari kebenaran sintetik tidak kontradiktoris, maka ia bersifat kontingen. Kan berpendapat bahwa hanya kebenaran sintetik yang mampu memberikan informasi baru yang substantif tentang dunia. Namun, meski demikian, pengalaman indrawi tidak secara pasif memasuki pikiran kita, tetapi sesuai dengan struktur mental bawaan kita untuk memfasilitasi pengetahuan. Karena struktur ini bekerja secara independen dari pengalaman, maka ia bersifat a priori. Struktur a priori bawaan dari pikiran kita. Konsep kita secara aktif terlibat dalam memahami pengalaman kita. Mereka terlibat dengan membedakan dan mengatur informasi yang diterima dalam pengalaman. Tetapi sekali lagi, kemampuan untuk melakukan aktivitas ini mengandaikan bahwa dunia itu sendiri
yang memberi informasi dan konsep terstruktur dengan cara yang memungkinkan keterpahaman. Intel, intelligibility. Intelligibility. Cara-cara tertentu dunia harus terstruktur, ruang, waktu, dan hubungan sebab akibatnya. Misalnya kebenaran substantif tentang realitas. Kebenaran ini berlaku bukan hanya karena makna kata atau bentuk logis dari kalimat. Ia bersifat sintetik dan karena kita sampai pada hasil ini melalui refleksi a priori. Kan berpendapat bahwa kita memiliki pengetahuan sintetik a priori tentang dunia. Kategori pengetahuan yang sebelumnya tidak dikenal. Sekarang ditambah ke kategori standar pengetahuan sintetik a posteriori dan analitik a priori. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana konsep kita membedakan dengan mengatur informasi yang diterima dari indera. Tujuan ini dicapai melalui tindakan sintetis, yang kan maksud sebagai sintetis adalah tindakan menempatkan representasi yang berbeda atau elemen kognisi bersama-sama dan menangkap apa yang bermacam-macam di dalamnya dalam satu kognisi. Kami menjelaskan tiga jenis sintetis. Proses dimulai dengan sintesis pemahaman dalam persepsi, melewati sintesis reproduksi dalam imajinasi, dan berakhir dengan sintesis pengenalan dalam sebuah konsep. Bagikan, pemahaman dalam persepsi melibatkan penempatan objek dalam ruang dan waktu. Sintesis reproduksi dalam imajinasi terdiri dari penghubungan berbagai elemen dalam pikiran kita untuk membentuk sebuah gambar. Dan sintesis pengenalan dalam satu konsep membutuhkan memori pengalaman masa lalu serta mengenali hubungannya dengan pengalaman sekarang dengan mengakui bahwa pengalaman masa lalu dan masa kini mengacu pada objek yang sama. Kita membentuk konsep tentangnya. Mengenali sesuatu sebagai suatu kesatuan objek objek di bawah suatu konsep berarti melekatkan makna pada persepsi. Keterkaitan makna ini disebutkan sebagai apersepsi. Guyer 1987. Apersepsi adalah titik persatuan diri dan dunia. Bagikan kemungkinan apersepsi membutuhkan dua jenis kesatuan. Pertama, berbagai data yang diterima dalam pengalaman itu sendiri harus merepresentasikan subjek yang sama yang memungkinkan data untuk digabungkan dan disatukan. Kedua, data harus digabungkan dan disatukan oleh diri yang bersatu atau yang disebutkan sebagai satuan kesadaran atau satuan persepsi. Kami menyimpulkan bahwa karena kesatuan seperti itu, kita semua sama-sama mampu memahami objek publik yang sama dengan cara yang seragam berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Artinya, kita berada dalam kesepakatan tak terucapkan mengenai dunia yang mandiri dan pikiran tempat kita hidup, yang difasilitasi oleh pengalaman subjektif kita tetapi diatur oleh struktur mental bawaan yang diberikan kepada kita oleh dunia. Singkatnya, teori kan memungkinkan sebagai pengetahuan sintetik tentang realitas objektif. Sebagai simpulan, dengan mempertimbangkan perdebatan antara rasionalis dan empirisis yang berpuncak pada sintesis kan, bab ini telah menjelaskan masalah bagaimana kita mencapai pengetahuan substantif. Bab 1. Revolusi Kopernikan dan epistemologi. Dalam Critique of Pure Reason-nya, kan merangkum epistemologinya dengan menarik analogi. Revolusi Kopernikus atau pergeseran astronomi dari model alam semesta geosentris ke heliosentris yang dinamai dengan mengacu pada nama Hegelius Copernicus 1473 sampai 1543. Matematikawan dan astronom Polandia abad ke-16. Sampai sekarang diasumsikan bahwa semua kognisi kita harus sesuai dengan objek, tetapi semua upaya untuk menemukan sesuatu objek secara a priori melalui konsep-konsep yang ada memperluas kognisi kita. Dalam asumsi ini, tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, mari kita coba sekali lagi apa kita tidak melangkah lebih maju terkait masalah metafisika dengan mengasumsikan bahwa objek harus sesuai dengan kognisi kita, yang akan lebih sesuai dengan kemungkinan yang diminta dari kognisi secara a priori atasnya, yaitu untuk menetapkan sesuatu tentang objek sebelum diberikan kepada kita. Ini akan seperti pemikiran pertama Copernicus yang saat yang saat dia tidak membuat kemajuan yang baik dalam penjelasan tentang pergerakan langit jika dia berasumsi bahwa seluruh benda langit berputar mengelilingi pengamat, mencoba untuk melihat apakah mungkin ia tidak akan
lebih berhasil jika dia membuat pengamat berputar dan memberikan bintang-bintang diam. Sekarang dalam metafisika kita dapat coba dengan cara yang sama mengenai intuisi objek. Jika intuisi harus sesuai dengan konstitusi objek, maka saya tidak tahu bagaimana kita dapat mengetahui apapun tentang objek secara a priori. Tapi jika objek sebagai objek indera se- sesuai dengan konstitusi fakultas intuisi kita, maka saya dapat merepresentasikan kemungkinan ini dengan saya sangat baik untuk diri saya sendiri. Namun karena saya tidak bisa berhenti dengan intuisi ini, jika intuisi itu menjadi kognisi, tapi kita harus merujuknya sebagai representasi untuk sesuatu sebagai objeknya dan menentukan objek ini melaluinya. Saya dapat mengasumsikan entah bahwa konsep yang melaluinya saya membawa penemuan ini juga sesuai dengan objek. Dan kemudian saya sekali lagi dalam kesulitan yang sama tentang bagaimana saya bisa tahu apapun tentang objek ini secara a priori, atau saya berasumsi bahwa objek atau hal yang sama, yaitu pengalaman yang di dalam objek itu dapat dikenali, atau sebagai objek yang diberikan, itu sesuai dengan konsep-konsep tersebut. Dalam hal ini saya segera melihat jalan keluar yang lebih mudah dari kesulitan, karena pengalaman itu sendiri adalah semacam kognisi yang membutuhkan pemahaman yang aturannya harus saya asumsikan dalam diri saya sebelum objek apapun diberikan kepada saya. Karena bersifat a priori, yaitu aturan yang diekspresikan dalam konsep secara a priori yang dengannya semua objek pengalaman harus sesuai dan dengannya semua objek itu harus setuju. Terima kasih.